Halo, selamat siang Tribuners. Apa kabar Anda pada siang hari ini? Dan senang sekali podcast Tribun Jogja kembali menyapa Tribuners. Dimanapun Tribuners berada, semoga tetap dalam keadaan sehat selalu. Tribuners, pada siang hari ini kita akan membahas mengenai tema yang menarik, yakni etika supaya terhindar dari perilaku toksik bersosial media. Tentunya untuk membahas tema kita lebih jauh, sudah hadir bersama kita dosen Sekolah Tinggi Multimedia sekaligus anggota Japolri di Jakarta, Mas Ardian Setio Utomo. Selamat siang Mas Ardian. Selamat siang Mbak Noris. Apa kabar Mas? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat. Ini Mas, tema kita menarik banget ya tentang sosmed gitu ya, sosial media. Siapa sih yang sekarang ini nggak punya sosmed gitu ya? Nah, tapi sebelum kita membahas tentang terhindar dari perilaku toksik ini, kalau Mas melihat sendiri perilaku di masyarakat kita ini seperti apa nih Mas dalam menggunakan sosial media? Ya kalau yang saya amati Mbak Noris ya, jadi pengguna itu masih belum bisa membedakan barangkali antara dunia nyata dan dunia maya. Padahal saat kita sedang berinteraksi di dunia maya itu kepanjangan tangan dari dunia nyata. Artinya kalau kita mampu berperilaku positif, berperilaku baik, bisa menunjukkan impresi yang positif di mata orang secara nyata, kenapa tidak juga dilakukan di dunia maya gitu. Mereka masih menganggap kalau di dunia maya ini ya identitasnya itu masih bisa samarkan gitu ya, tidak bisa diketahui, bahkan bisa melakukan hal yang mungkin hanya dia yang bisa melakukan, tidak orang lain, padahal itu sebaliknya malah ya seharusnya menyadari bahwa ini dunia yang sama gitu, hanya beda perangkat atau media saja yang digunakan. Itu sih kira-kira Mbak Doris. Oke, tapi Mas setuju nggak nih dengan sebuah kata-kata kalau sosmed itu terkadang menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh. Mungkin kita lagi kumpul gini ya Mas, tapi kadang kita sibuk dengan gadget kita masing-masing, tapi kita sibuk update story lah atau apapun, tapi justru malah dengan kayak gitu kita jadi dekat dengan yang teman-teman di sana yang mungkin kita nggak menyapa lagi, atau gimana kalau Mas Ardian ini melihat? Ya, sepakat Mbak. Kalau saya sih seringnya mengingatkan gitu ke mahasiswa terutama, orang di dekat kita itu punya komunikasi yang berkualitas sebenarnya dengan kita dibandingkan kita berkomunikasi dengan orang lain yang jauh gitu. Artinya kalau misalnya kita ada keluarga yang sedang kumpul gitu ya sederhananya ya, atau kalau Mbak Noris mungkin sering perhatikan di food court misalnya, itu mereka satu keluarga tapi sibuk dengan gadgetnya masing-masing, sibuk foto makanan kemudian diupdate di Instagram masing-masing, lupa gitu kalau pada dasarnya orang yang ada di sebelahnya itu punya hak yang bisa mereka peroleh untuk berkomunikasi secara interpersonal yang berkualitas gitu. Artinya perangkat ini kan hanya sebuah media gitu ya, yang membantu kita untuk melakukan aktivitas, bukan malah mengalihkan aktivitas kita yang sebenarnya bisa dilakukan dengan orang lain, tapi fokus ke perangkat gitu ya. Jadi perlu disadari juga kalau siapa sih sebelah kita saat ini gitu, saat ada orang tua ya kenapa kita nggak ajak ngobrol teman, kenapa nggak kita ajak ngobrol, daripada yang jauh kita deketin tapi yang dekat malah kita jauhin, kan agak gimana ya gitu kira-kira. Oke. Nah, terkait dengan mungkin kalau melihat tren teknologi digital dan sosmed di Yogyakarta atau khususnya masyarakat di Yogyakarta ini, kalau Mas Ardian melihat sendiri nih, seperti apa nih Mas? Ya, jadi terutama 96 sampai 2006 gitu ya, ketika internet sudah mulai masuk, media sosial atau media baru ini lah menurut saya katakanlah itu menyempurnakan media massa. Jadi dulunya media massa sebagai media utama, media baru sebagai media alternatif, sekarang sebaliknya tuh. Karena kemudahan orang untuk mengaksesnya itu yang menjadi secara ekonomis ini nilai tambah. Ya, hanya dengan memanfaatkan smartphone, semua bisa mendapatkan informasi yang dulu mungkin agak susah kalau kita mendapatkan lewat media massa, harus beli koran misalnya, ya kita harus mencari informasi di luar gitu. Kalau menggunakan smartphone yang ditawarkan oleh media baru itu memudahkan orang untuk mengakses, sehingga ya sekarang baik di Yogyakarta sendiri maupun di seluruh wilayah di dunia bahkan dengan adanya smartphone yang mungkin Mbak Nos juga tahu sendiri, setiap bulan pasti ada produk yang terbaru, tipe terbaru ya, semua tujuan untuk memudahkan orang berkomunikasi, sehingga media baru ini mengubah menjadi media utama, malah media massa tadi yang tadi media utama menjadi alternatif, bahkan mungkin tidak sedikit yang melirik sekarang ya. Makanya media massa juga banyak yang mengubah dirinya, bertransformasi menjadi yang konvensional menjadi digital sekarang, kalau tidak mau kehilangan segmentasi pasarnya. Jadi
ini sekarang kita berada di arus utama media informasi komunikasi ya, media baru ini, internet, media sosial gitu ya, yang membuat banyak orang penggunanya aktif tidak aktif itu pasti terlibat mendapatkan informasi dari berbagai saluran. Kalau Mas lihat tren penggunaan sosmed, pasti punya lah ya sosmed ya. Saya juga pasti punya gitu. Tapi kalau Mas lihat sendiri seperti apa nih Mas? Apakah memang hampir seluruh masyarakat kita nih punya sosmed kah atau bagaimana? Atau mungkin malah punya second account gitu ya, sekarang kan banyak, gimana nih Mas? Hampir semua. Kita lihat kalau Mbak Nora melihat data dari Abji atau sekarang baik yang dipakai itu dari Hotsuite, hampir semua orang yang mengakses internet itu pasti punya akun media sosial. Ya walaupun dia aktif tidak aktif, tapi rasanya hampir setiap orang yang mampu mengakses internet itu punya akun media sosial, tujuannya untuk bersosialisasi. Sebenarnya kan media sosial itu diciptakan untuk kita bersosialisasi dengan orang lain, bukan untuk malah memamerkan misalnya harta kekayaan, atau saya sedang jalan di mana, atau saya sedang makan apa. Esensi sosialisasi jadi hilang. Jadi esensi untuk memamerkan untuk eksis gitu ya. Nah, kemudian kalau kita lihat sekarang penggunanya ini ada yang sekedar hanya memiliki untuk ikut-ikutan, memiliki supaya dia bisa eksis, atau memang memiliki untuk tujuan yang positif. Nah, harapannya saat orang sudah punya akun media sosial itu dia tahu untuk apa sih dia memiliki, kemudian konten yang harus dihasilkan seperti apa. Apakah hanya untuk menyenangkan diri sendiri, untuk menunjukkan bahwa dia mampu melakukan ini atau melakukan itu, atau untuk tujuan memotivasi orang lain. Jadi itu sih, kita kembalikan kepada orang yang menggunakannya itu. Ingin seperti apa akun media sosial itu dia gunakan. Karena Mbak Noris pada dasarnya kita sih yang bertanggung jawab akan akun media sosial kita itu ya, bukan Facebook, Twitter, atau Instagram. Mau kita mengisi kontennya dengan hal yang negatif juga kita yang akan menanggung akibatnya gitu. Kalaupun positif kita akan menuai hasilnya. Kira-kira seperti itu. Oke, nanti kita akan bicara seputar positifnya pasti ada lah ya, tapi juga ada negatifnya. Betul. Tapi sebelum itu kita mau tanya nih Mas, kalau Mas melihat sendiri masyarakat kita di Yogyakarta ini platform sosmed yang paling besar dan paling banyak digunakan ini apa nih Mas oleh masyarakat kita? Kalau di Jogja bahkan di Indonesia ya masih itu YouTube ya menduduki peringkat pertama, karena sekarang ini Mbak Noris pada dasarnya orang suka sesuatu hal yang sifatnya audiovisual ya. Ada suara, ada gambar, sehingga membuat mereka lebih terhibur dibandingkan hanya teks saja atau suara saja gitu. Akhirnya banyak orang yang memiliki akun YouTube gitu ya, atau dia aktif nih untuk menciptakan konten atau hanya sebagai orang yang menikmati saja. Jadi ini menjadi bagian media sosial yang banyak digunakan saat ini, karena kemudian tadi bahkan berita gitu ya semua sudah streaming di YouTube gitu ya, atau untuk siaran langsung juga semua sudah streaming di YouTube. Jadi menjadi media sosial yang paling baik digunakan sampai hari ini rasanya ya, diikuti dengan TikTok, Instagram, Facebook, Twitter, dan yang lainnya. Oke, TikTok gitu. Juga banyak ya Mas di kita. Atau biasanya kalau persebaran nih, melihat persebaran para pengguna media sosial ini biasanya kisaran umur berapa sih Mas? Kalau untuk pengguna yang paling banyak itu di antara data dari Abji yang saya tahu dari 2019-2020 kemarin itu usia 15 sampai 24 tahun itu yang paling aktif menggunakan media sosial, mulai dari Facebook, Facebook rasanya enggak ya, Instagram, TikTok sama YouTube itu di usia 15 sampai 24 tahun, dan mereka masih menduduki peringkat pertama untuk akses setiap harinya. Karena kalau menurut asumsi saya kenapa mereka banyak yang menggunakan akun media sosial ini, karena masih punya banyak waktu untuk mengaksesnya dibandingkan usia 25 tahun ke atas, karena sudah mulai bekerja gitu ya, sehingga usia-usia seperti inilah yang banyak menggunakan. Dan betul Mbak Noris, rasanya kalau tidak mendapatkan arahan bimbingan yang tepat itu ya rentan ya untuk menggunakannya ke arah-arah yang negatif. Gitu. Kalau tadi di TikTok dan juga di Instagram, kalau melihat di Facebook sendiri Mas, ini kisaran rentang berapa nih kebanyakan para penggunanya Mas? Kalau untuk Facebook itu di usia 25 ke atas ya, remaja produktif, karena kan Facebook sendiri secara usia yaitu saya saja pertama kali menggunakan Facebook 2004 tuh sudah ada ketika saya kuliah. 2004 saya pengguna tahun. Oh iya, saya 2005, 2006. Itu awal-awal SMP Facebook gitu ya. Oh, SMP. Saya SMP. Saya kuliah itu awal-awal menggunakan Facebook, walaupun sebelumnya sudah ada kan Friendster, Live Connector itu yang mirip-mirip sih. Oh iya, Friendster udah nggak ada tapi ya sekarang ya. Akhirnya udah nggak ada karena satu dan lain hal gitu, dan Facebook masih bertahan sehingga usia penggunanya pun mengikuti rasanya ya. Dan fitur-fitur yang ditawarkan pun walaupun sangat menarik, atraktif, banyak, tapi
tidak semenarik dalam hal ini ya TikTok dan Instagram yang lebih digemari oleh kalangan yang muda, karena mereka juga begitu mengenal sosial media, itulah yang mereka temui, bukan Facebook. Atau dulu ada lagi yang namanya Yahoo Messenger, itu juga Iya, masih ngalami juga sepertinya itu. masih, ya kalau menurut saya menarik ya, cuman karena sekarang sudah tidak banyak yang menggunakan, sehingga pet juga dulu menarik juga rasanya. Tapi juga udah nggak ada ya pet sudah. Udah nggak ada. Terus juga update dimanapun gitu ya. Betul, di mana terus cek apa namanya ya kemana gitu. Sekarang udah nggak ada. Jadi Facebook saya masih untuk usia remaja produktif, bahkan orang tua ya karena usia mereka ketika menggunakan Facebook pertama kali itu masih sekolah, kuliah, dan sekarang mengikuti usianya. Oke. Nah, tadi kan juga dikatakan oleh Mas Ardian ya, kalau sosmed itu pasti ya ada dampak positifnya dan juga dampak negatifnya. Tergantung kita menggunakannya ya, bisa bijak nggak nih. Betul. Nah, kalau melihat sendiri segi positifnya apa sih nih Mas? Kalau positifnya banyak ya rasanya Mbak Noris. Kalau untuk sekarang pembelajaran online terutama itu sangat membantu sekali ya media sosial, untuk belajar, mengakses informasi, kemudian untuk misalnya dia punya tugas ya, kalau di beberapa mata kuliah yang saya ampu itu membuat konten yang diupload di media sosial itu menjadi platform yang bisa digunakan untuk mengumpulkan tugas gitu. Bahkan beberapa dosen yang saya kenal juga memanfaatkan media sosial seperti YouTube untuk mengunggah video sebagai bagian dari tugas, itu kan juga sisi positifnya. Kemudian tidak sedikit sekarang yang membuat kampanye melalui media sosial supaya mengajak orang untuk turut serta, atau misalnya bisnis juga sekarang kan menggunakan media sosial untuk berbisnis. Jadi apalagi TikTok juga rame ya untuk konten-konten kreator berbisnis di sana. Dan rasanya juga didukung nih oleh Pak Presiden, kan dia mengingatkan untuk pelaku bisnis yang punya usaha itu coba buat akun Instagram, akun media sosialnya, atau punya website gitu, supaya ada sekian miliar orang di dunia yang punya potensi nih melihat akun bisnis tadi gitu kan, sehingga punya peluang untuk mengembangkan bisnisnya. Kemudian bisa juga ya untuk bersosialisasi, jelas untuk menunjukkan eksistensi dan lain sebagainya, itu kasih positif. Tapi kembali lagi tadi Mbak Noris ya, seperti apa ya, sebuah pisau rasanya. Kalau kita mau menggunakannya untuk hal yang baik ya bisa saja, tapi untuk hal yang negatif juga bisa juga gitu. Jadi kalau jawabannya kita kembalikan ke diri masing-masing, rasanya itu sangat ya seperti itu lumrahnya. Tapi bagaimana kita supaya tetap bisa menjunjung tinggi hal positif ketika bermedia sosial itu sih. Oke, juga termasuk tadi kalau positifnya kita jadi bisa bertegur sapa dengan teman-teman yang mungkin kita nggak tahu kabarnya di mana, dengan gara-gara ngeliat dia di story gitu, oh dia sekarang di sini ya, jadi kayak tahu gitu ya Mas ya. Oke, itu tadi kan positifnya gitu, bisa buat berbisnis, dan yang lain. Negatifnya nih Mas. Nah, negatifnya ini yang saya amati ya, itu mungkin Mbak Noris pernah mendengar istilah hiperrealitas, itu dimana ketika orang melihat suatu akunnya idolanya gitu, atau mungkin temennya yang bisa jalan-jalan ke luar negeri katakanlah, atau punya mobil mewah dan sebagainya, itu ada rasa iri, ya ingin ya menginginkan hal yang sama. Walaupun perlu disadari juga bahwa usaha yang dilakukan sama, tapi hasilnya pasti akan berbeda. Contoh, saya pernah mencontohkan ini di kelas. Ada seorang anak SMP nih waktu itu, dia menggemari Cristiano Ronaldo. Ya, dia ingin berlatih keras supaya sampai bisa menjadi pemain seperti itu. Tapi kalau dia hanya bermain katakanlah di lingkungan rumahnya saja, ya rasanya untuk mengejar prestasi seperti Cristiano Ronaldo itu jauh. Artinya hiperrealitas itu bagaimana dia bisa menyadari dirinya bahwa apa yang dia lihat itu belum tentu bisa dia capai. Walaupun di sini bukan bermaksud untuk mendemotivasi ya, artinya ya dia harus sadar bahwa apa yang dia lihat itu belum tentu bisa dia dapatkan dengan upaya yang sama. Sehingga sebaliknya, untuk orang-orang yang merasa bisa memamerkan sesuatu, mungkin agak dipertimbangkan lebih banyak supaya tidak memberikan suatu hal yang negatif bagi orang lain gitu ya. Makanya ada sebuah quotes yang pernah saya dapat, Mbak Noris, tunjukkanlah sesuatu yang mungkin lebih banyak kita miliki, dan jangan sampai mengatakan apapun yang tidak kita ketahui. Jadi ya wajar-wajar aja gitu untuk mengunggah sesuatu di media sosial. Jangan sampai membuat orang, ya kita tidak bisa memastikan si orang ini iri atau tidak, orang ini pengen juga apa enggak, tapi paling enggak kita memposting sesuatu yang sewajarnya aja. Bahkan juga kontrol diri ya Mas. Betul kontrol diri. Ada yang bilang gini Mas, yang diposting oleh seseorang pengguna itu kan pasti yang enak-enak aja gitu. Dia nggak akan pernah memposting bagaimana susahnya dia gitu. Nah itu mungkin yang dilihat oleh netizen gitu ya, yang dilihatnya mungkin hidupnya enak, kita nggak pernah tahu apa usaha yang dia jalani
ini. Itu ya Mas ya. Persis. Jadi ya yang pasti diposting oleh orang si pengguna ini ya pasti sesuatu yang membahagiakan, membanggakan buat dirinya. Tapi orang nggak tahu prosesnya seperti apa gitu. Ketika Mbak Noris misalnya di wisuda pakai toga, kan orang tahunya udah lulus. Padahal skripsian sampai jam 3 pagi, nggak tidur kan nggak tahu gitu ya Mas ya. Kan kita nggak mungkin memposting begadangnya kita kayak apa, nggak tidur kita kayak apa, kan yang tahunya wisudanya. Jadi hal seperti itu yang akhirnya membuat orang melupakan bahwa ada proses yang harus dijalani, seolah-olah semua itu bisa secara instan gitu ya. Oke, Mas Ade, nanti kita akan sambung lagi bicara seputar etika dalam bersosial media, tapi kita akan jeda setelah yang satu ini. Nah, Tribuners jangan kemana-mana, tetap di podcast Tribun Jogja. Tribuners, Anda masih menyaksikan podcast Tribun Jogja dan kita akan membahas tema kita pada siang hari ini masih bersama dengan Mas Ardian. Mas Ardian menyambung tadi beretika di media sosial, di sosmed ini seperti apa ini Mas harusnya? Jadi kalau kita bicara etika Mbak Noris ya, pada dasarnya itu ketika kita bertemu dengan orang di dunia nyata, ya secara fisik gitu, secara real, itu dibawa sih sebenarnya ke dunia maya kan, makanya ada sekarang istilah netiquette. Jadi etika ketika kita berselancar di internet atau media baru atau media sosial, sehingga kalau kita mampu menjaga gitu etika kita di dunia nyata, kenapa tidak kita bawa yang tadi saya sampaikan di awal ya, kita bawa nih ke dunia maya, karena dunia maya ini kepanjangan dari dunia nyata sekarang gitu. Saat kita tidak bisa menggapai seseorang yang tadi Mbak Noris bilang jauh di sana, kemudian kita bisa silaturahmi, itu kan juga bagian dari positifnya media sosial, dan kita tetap harus jaga si etikanya gitu, sehingga merasanya kalau kita beretika di dunia nyata bisa, kenapa tidak kita lakukan juga di dunia maya kan gitu ya. Kalau di sosmed tuh mungkin kita sering lihatnya kayak hate speech gitu Mas ya, kayak komentar-komentar negatif yang kita nggak kenal dia ini sebenarnya siapa, tapi kita asal ngejudge dia lewat komentar kita. Tapi terkadang mungkin komentar kita tuh di mata dia tuh pedes gitu Mas ya. Itu gimana kalau menurut Mas Ardian? Ya, kita harus paham konsekuensinya ya Mbak Noris, kalau kita ya mungkin mengucapkan kalimat-kalimat kebencian atau sesuatu yang tidak enak kalau dalam komunikasi tidak audible, baik itu didengar atau dipahami oleh orang lain, itu pikirkan lagi kalau itu diucapkan untuk kita. Ya kalau itu diucapkan untuk kita kan rasanya juga tidak enak didengar, kenapa kita mengucapkan. Jadi ada istilah mulutmu harimaumu gitu ya. Itu pikirkan tanganmu lagi. Harimaumu sekarang ya. Tanganmu harimaumu. Jadi ya memang kita boleh mengeluarkan emosi gitu ya, kita boleh berekspresi, tapi sederhananya kalau kita ngatain orang di tempat umum kan juga itu sama halnya kayak kita ngatain orang di media sosial. Itu wadah banyak orang tahu gitu ya. Banyak orang yang akan melihat atau memberikan nilai terhadap kita ketika kita mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak sesuai atau hate speech tadi. Dan memang sih kita bisa membuat akun anonim semacam itu ya, tapi kita juga perlu sadari bahwa ya polisi cyber juga bisa mendeteksi, mengidentifikasi siapa yang mengucapkan kalimat ini dan bisa ditelusuri gitu ya, sehingga jangan kita meninggalkan jejak digital saja, walaupun jejak digital tidak bisa dihapus. Bagaimana kita bisa meninggalkan warisan digital dengan ucapan-ucapan yang positif, ucapan yang baik dan sebagainya, itu sih. Karena kebanyakan memang yang berkomentar pedas negatif gitu tuh justru yang menggunakan akun fake account gitu ya. Nah, kalau Mas Mehmet sendiri gimana? Berarti masyarakat kita ini masih belum bisa berbijakkah dalam bersosmed atau bagaimana? Ya betul, apalagi kemarin kan Mbak Noris mungkin tahu sendiri ya, ada semacam survei yang dilakukan Microsoft mengatakan di negara kita ini dianggap tidak sopan se-Asia Tenggara. Dan bahkan hasil survei itu pun dibully sama netizen, menganggap bahwa ini tuh nggak benar atau dan sebagainya ya. Bahantan mereka tuh justru menunjukkan identitas sebenarnya. Artinya kalau memang itulah yang terjadi, hasil survei dengan metode apapun, ya kita harusnya bisa terima dan mulai memperbaiki diri ya, bukan malah mencari pembelaan, karena ya itu wajah negara Indonesia kan ibaratnya plus 62 ini kan, kalau memang sudah dicap seperti itu, padahal dulu kita baru tahu sendiri pernah masih mendapat juluskan The Smiling Nation, itu kan harusnya senyumnya itu juga dibawa nih ke ranah maya, kenapa hanya diketahui di ranah fisik saja. Kalau ini Mas tadi terkait juga dengan tadi yang paling tidak sopan gitu ya, Asia Tenggara itu. Kalau Mas melihat sendiri netizen kita sebenarnya kayak katakan maha benar netizen dengan segala ucapannya. Artinya ya ucapan netizen tuh
kayak menganggap dia yang paling benar begitu ya? Atau Betul. Apalagi sekarang ada istilah ini kan Mbak Naras, user generated content, yang kalau ada satu orang nyeletuk gitu ya, entah itu udah dicek bener atau enggaknya, itu biasanya yang lain itu kayak efek domino mengikuti gitu. Iya, Apalagi iya, satu orang ikut-ikutan. udah menjelekkan seseorang walaupun belum tahu di baliknya, karena ada sebuah pernyataan gini Mbak Naras, bahayanya cerita dari satu sisi. Kalau kita hanya mendengar cerita dari satu sisi tanpa mendengar cerita dari sisi yang lain, itu khawatirnya kita punya semacam penilaian yang salah. Ya, apalagi netizen sekarang sedikit sesuatu yang tidak sesuai menurut mereka itu langsung dijudge. Dan kemarin juga kalau tidak salah Polri ya sempat menyinggung kalau sesuatu hal sudah dibicarakan secara viral gitu ya, bahkan bisa masuk ranah hukum, itu bisa dipidanakan kan gitu ya, karena sudah menyinggung orang lain atau tidak, atau meresahkan dan sebagainya. Sehingga ya netizen mau benar itu benar tapi bagaimana kita semua punya semacam pola pikir yang bisa mengarahkan kita ketika bermain media sosial itu ke arah yang ya balik lagi ke positif ya, misalnya menangkal berita hoax atau misalnya menahan diri untuk mengucapkan. Kita punya banyak saluran kok untuk menyampaikan emosi, tidak harus dalam bentuk kata-kata yang dilontarkan ke media sosial sih. pola pikir yang sebaiknya dimiliki oleh netizen atau warganet ini harusnya seperti apa ini kalau menurut Mas Ardian? Misalnya nih, contoh menarik kemarin kan sempat ramai beberapa waktu lalu sih, itu ada pernikahan sama jenis ya di Thailand itu, dan sempat ramai di media sosial. Kalau memang hal itu sampai ke Indonesia kan beritanya itu, dan banyak yang akhirnya membuli nih, menganggap bahwa pernikahan itu salah gitu ya. Cara menegur itu dengan menyalahkan, bukan malah memberikan ini loh sebenarnya yang ada di perbedaan budaya yang terjadi dan lain sebagainya. Jadi dilihat dari satu sisi saja, dari sisi menyalahkannya saja, tidak memberikan edukasi. Karena kan pada dasarnya kalau kita bermedia sosial, Mbak Noris, itu tidak harusnya kita sadar ya, kita menginformasikan, mengedukasi, itu sama seperti prinsip media massa sih. Kemudian memberikan hiburan dan memberikan kontrol sosial. Nah, kalau 4 aspek tadi itu dijunjung tinggi gitu ya oleh para pengguna, ya artinya mereka sadar, jangan hanya menyalahkan, tapi buktikan atau tunjukkan seperti apa sih yang benarnya gitu. Kalau tadi ceritanya ada pernikahan sama jenis di Thailand, ya di Indonesia itu budaya tidak seperti ini loh, bukan malah menjelek-jelekan mereka, menjatuhkan, dan malah menghakimi soal itu perbuatan yang salah. Karena kalau budaya mereka mungkin itu benar, yang tidak bisa kita terapkan di sini. Tapi juga bukan menyalahkan, karena siapa kita bisa berani-beraninya menyalahkan gitu ya, padahal sama manusia dan sebagainya. Oke, tadi juga dikatakan kalau di sosmed itu juga marak hoax gitu ya. Betul. Nggak tanpa tanpa sharing langsung di-share aja gitu ya. Kalau dari Mas Ardian sendiri melihatnya gimana sih Mas, biar kita tuh nggak kemakan hoax, apalagi kalau di sosmed tuh cepet banget gitu ya, ikut-ikutan langsung koper lah dan lain sebagainya. Jadi kalau kita melihat berita kan akhirnya ya Mbak Noris ya, akhirnya kalau saya amati sekarang itu antara berita benar dan bohong itu susah diidentifikasi ya. Kuncinya sih sebenarnya literasi media. Jadi kita cross check gitu ya. Cuman nggak semua orang punya keinginan untuk cross check. Jadi sederhananya saya sering dapat tuh Mbak Noris di WhatsApp grup, apalagi di grup, biasanya grup ini ya, grup keluarga gitu ya, sudah cepat-cepat nge-share berita yang belum dicek lagi nih kebenarannya, nih sumber dari mana dan sebagainya. Karena orang sekarang udah terpengaruh dengan ada gambar dan teks, seolah-olah gambar itu dideskripsikan oleh teks, dan teks ini menggambarkan digambarkan oleh si visual itu, padahal belum tentu. Siapa tahu teksnya apa, gambarnya itu juga dari mana, itu juga perlu kita cross check. Dan akhirnya sebelum kita share ya, karena kita belum yakin, kenapa nggak kita cross check lagi ya. Biasanya kalau dari sekedar informasi di Kominfo itu ada setiap minggunya itu informasi tentang berita hoax yang seperti apa sih yang sudah beredar selama 1 minggu. Jadi kita bisa cross check dulu tuh, salah satunya dari website Kominfo. Kalau kita sudah yakin bahwa ini berita yang benar dan rasanya perlu di-share, kenapa enggak? Karena dalam komunikasi juga ada istilahnya necessary dan important. Perlu di-share atau perlu di-share tapi nggak penting di-share tapi nggak perlu. Jadi kita harus memilih ini perlu di-share apa enggak ya. Kalau memang sudah kita yakin dan sudah kita cek benar kan gitu ya, ini kenapa nggak kita share untuk kebaikan banyak orang. Tapi kalau sebaliknya justru ini untuk menunjukkan kita orang yang informatif aja, rasanya nggak sampai segitunya gitu ya, membagikan sesuatu yang belum kita pastikan kebenarannya gitu. Oke. Mas, kita mau bicara soal etika sosmed lagi. Ini kan ada beberapa sosial media tuh punya fitur
close friend begitu Oh iya, Mas ya. betul. Nah kalau dari Mas Ardian sendiri melihat ini bagaimana seharusnya mungkin beretika ketika sudah di close friend, mungkin Iya. dia memberikan kepercayaan gitu ya, Betul, tapi ternyata persis. apa istilahnya cepu gitu ya, di share ke yang lain, itu bagaimana Pak dalam bersosmed etika seperti itu Iya. Mas? Apa namanya? Itu kan sebenarnya suatu hal orang memberikan kepercayaan ya kepada kita ya, suatu hal yang harus kita jaga gitu ya. Harusnya kita merasa diapresiasi oleh teman kita karena mendapatkan bintang hijau itu di sudut kanan setiap IG story yang harusnya bisa kita jaga. Cukup kita aja yang tahu gitu, nggak perlu ya, walaupun kita bisa screenshot dan nggak perlu kita bagian lagi karena orang yang memberikan label kepada kita sebagai close friend itu juga orang yang menaruh kepercayaan kepada kita. Kalau kita salah gunakan kepercayaannya kan, bagaimana kalau kita dilakukan orang lain melakukan hal yang sebaliknya kepada kita gitu ya, walaupun kita bukan siapa-siapa manusia ya, kalau beda dengan selebgram atau artis itu yang mungkin harus hati-hati membeli close friend yang bisa saja jadi screenshot, tapi pada dasarnya itu sebuah kepercayaan yang sulit ya diperoleh. Saat kita mendapatnya, kenapa nggak kita jaga ya, walaupun beritanya misalnya atau ceritanya menarik nih untuk dibagikan, tapi kita lihat sendiri di dalam itu udah ada label hijaunya atau belum. Kalau belum, mungkin kita bisa parafrase gitu untuk menceritakan kembali ke orang lain kalau itu memang cerita yang memotivasi. Tapi kalau itu sudah kisah sedih teman kita gitu atau kisah yang tidak perlu kita bagikan, ya sudah cukup di kita saja, selesai gitu ya. Dan juga hati-hati dalam berkomentar Mas ya. Mungkin ini kalau misalkan orang sekarang kan kalau komentar pedes gitu ya, enggak, kita mau komentar cukup dibatin aja daripada kita melukai gitu ya Mas ya. Enggak, jangan sampai mengetikkan gitu ya kan, bisa melukai dia gitu Mas ya. Betul Mbak Nur, dan rasanya juga orang yang menuliskan sesuatu di media sosial itu kan sebagai saluran untuk berunek-unek ya, karena asumsi saya betul ekspresi, bisa jadi dia tidak punya teman dekat atau punya teman yang belum sempat diajak curhat, sehingga media itu menjadi saluran yang bisa dia gunakan. Nah seharusnya ketika banyak orang yang melihat curhatan teman kita ini atau siapapun yang kita tidak kenal tapi kita tahu ceritanya, ya cukup kita aja yang tahu gitu, tidak perlu mempublikasikannya ya kan, siapa kita gitu ya mempublikasikannya. Kalaupun dianggap sebagai orang informatif, bukan seperti itu ya rasanya caranya ya, kira-kira gitu. Tadi bicara sempat disinggung soal selebgram gitu ya. Selebgram ini kan seleb yang di Instagram gitu. Kalau Mas melihat ini dengan adanya selebgram di media sosial ini, tanggapannya gimana nih Mas? Ya, waktu itu pernah ramai juga dibahas yang tadi saya sempat singgung tentang hiperrealitas itu ya. Mereka dengan segala yang mereka miliki gitu ya, mereka coba menampilkan karena ya ingin dilihat oleh pengikutnya sebagai seorang yang sudah sukses gitu ya. Nah artinya di sini sebagai selebgram dia punya tanggung jawab, dia sadar dia punya tanggung jawab untuk memberikan suatu hal yang baik nih kepada pengikutnya ya, karena perilaku mereka itu disorot. Contoh kemarin mungkin Mbak Norris tahu ya, demi konten ya sampai rela untuk tidak berpakaian karena satu dan lain hal dia melakukan itu hanya demi konten, padahal di situ kan dia statusnya sebagai selebgram, walaupun tidak diklaim bahwa dia ada selebgram, tapi karena pengikutnya sudah banyak otomatis selebgram. Nah, pengikut yang banyak itu artinya sudah menjadi beban ya rasanya buat dia. Pengikut saya udah sekian ribu nih, jadi apa yang dia posting, apa yang dia tampilkan terutama di media sosial ya, itu harus bisa menunjukkan bahwa dia bisa jadi idola atau menjadi role model atau bisa ditiru gitu ya, bukan hanya menampilkan sesuatu yang belum tentu bisa dilakukan oleh orang lain ya, rasanya seperti itu sih. Ya kayaknya sekarang rasa-rasa semuanya kembali hanya untuk demi konten gitu ya, supaya ramai, tapi kita melupakan mungkin etika dalam sosial media gitu ya Mas ya. Demi konten ya, judulnya demi konten. demi konten. Makanya kemarin mungkin Mbak Nuris tahu ya, pas Aurel dan Atta itu sedang berbulan madu itu kan ibunya Aurel, Krisdayanti itu mengingatkan ya, jangan ada kamera ya, kalau tidak salah saya lupa kalimat seperti apa, artinya nggak semua bisa dikontenin gitu ya. Walaupun ya ini bisa menjadi suatu hal yang menjual, tapi ya menikmati itu hidup juga penting ya. Punya privasi sendiri. Betul, punya privasi sendiri. Dan teman saya pernah menyelutup gini, lupa nih foto makanan atau update status.
dia sadar pada saat itu dia menikmati hidup sebenarnya karena dia melupakan media sosial dan dia benar-benar merasakan nikmatnya makanan yang disajikan, suasananya tempat makan itu dan sampai dia lupa. Nah artinya kalau itu mungkin dilakukan oleh orang lain, selain privasi yang terjaga juga rasanya lebih bisa enjoy ya dalam keseharian gitu. Oke, termasuk juga ketika kita mungkin kumpul-kumpul dengan teman lama, saking serunya ngobrol ngalor gitu, terus lupa kita foto gitu juga artinya kita menikmati momen ya, bukan berarti kita nggak menganggap teman terus nggak diupload gitu kan ya, karena kalau sekarang kan kayak pertemanan itu harus diupdate gitu nggak? Betul nggak Mas dengan kata itu? Jadi sepakat Mbak Nares. Jadi pas kumpul itu nikmati suasananya, pasti ada waktu untuk berfoto. Pasti ada waktu berfoto dan saat kita sudah semua pulang rasanya ya bisa kita upload kan, tidak harus pada saat kita ngumpul kita upload gitu ya. Jadi nggak apa-apa lah late post dikit tapi paling tidak kita bisa menghargai orang yang memang sedang ada dekat kita dan kita juga tidak kehilangan ya substansi ketika kita ngobrol-ngobrol tadi gitu. Oke, baik, terima kasih Mas Ardian. Nanti akan kita sambung lagi seputar tips menghindari toksik dan juga hoax di sosmed. Tapi jangan kemana-mana, Tribuners tetap saksikan podcast Tribun Jogja. Terima kasih Tribuners, Anda masih menyaksikan podcast Tribun Jogja, masih bersama dengan Mas Ardian. Oke Mas Ardian, kita sambung lagi. Mas Ardian, bagaimana sih Mas tips mungkin ya untuk kita nih mencegah perilaku toksik di media sosial dan juga menjauhkan hoax di sosmed ini seperti apa Mas? Jadi kalau Mbak harus lihat di beberapa media sosial lah, yaitu salah satu kuncinya untuk menangkal hoax gitu ya, itu ya literasi media, literasi digital ya. Pemerintah sekarang sebenarnya sudah Mbak Noris membuat semacam program literasi digital, mengingatkan ke setiap masyarakat Indonesia itu untuk ada namanya 4 pilar literasi digital, kemampuan digital, kemudian tahu cara keamanan data, kemudian beretika seperti apa. Itu sudah ada semacam webinar-webinarnya gitu, tapi rasanya ini harusnya kalau menurut saya itu menjadi kurikulum baik di perguruan tinggi maupun di sekolah menengah, sekolah dasar gitu ya, untuk satu satu semester itu belajar lah tentang literasi gitu, supaya ya menangkal hoax itu bukan suatu kemampuan yang bisa didapat orang dari internet aja gitu, tapi ada semacam ya pengajar yang benar-benar fokus, ini loh cara menangkal hoax gitu ya, ini cara menangkal berita yang tidak benar, ini loh cara kita beretika, supaya ya itu tertanam karena kan dia dipelajari dalam paling nggak satu semester itu ya. Jadi literasi sih Mbak Noris, walaupun tidak semua orang tadi ya balik lagi mau ngecek berita ini udah sesuai atau betul sudah sesuai atau belum gitu ya. Oke, artinya penting tadi ya ada mungkin SKS tuh pembelajaran di kampus tuh untuk etika bersosial media, karena sekarang ya, ibaratnya kayak sosmed tuh udah lekat banget dengan kehidupan kita sehari-hari ya, jadi kayak perlu bagaimana kita menyikapi bijak dalam bersosmed. Ya ada satu semester gitu ya, ada satu mata kuliah untuk bicara tentang literasi digital, misalnya di dalamnya itu cara menangkal hoax, misalnya cara memproduksi konten yang positif dan lain sebagainya, itu mulai dari tingkatan SD rasanya ya, karena mereka sudah sepupu saya saja, ponakan saya itu yang sepupu yang sudah usia SD itu ya udah punya akun, bahkan kalau Mbak Noris perhatikan bahwa kan anak yang baru lahir pun udah dibuatin akun sama orang tuanya. Walaupun adminnya orang tuanya sendiri gitu ya. Orang tua, tapi paling tidak di situ ya perlu disadari juga mereka sudah punya hak digital ya, anak-anak itu, dan ilmu yang rasanya perlu mereka miliki juga harusnya diterapkan saat mereka duduk di bangku sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Artinya juga kalau tadi mungkin ada SKS tentang etika bersosial media, artinya mungkin masyarakat kita akan lebih bijak begitu ya dalam menggunakan sosial media. Dan walaupun sekarang rasanya ini ya Mbak Naris, orang kalau yang saya amati sudah bisa sih sedikit banyak melihat ini berita hoax atau bukan. Bahkan mereka membuat akun itu atau membuat channel sendiri gitu di YouTube. Itu banyak teman saya yang punya semacam channel. Jadi sudah seperti media sudah seperti media ya, perusahaan media, dia punya channel sendiri, bahkan dia punya website sendiri ya untuk mencari memberitakan informasi yang benar. Jadi dia membantu pemerintah untuk nih loh informasi yang benar dia salurkan ke saluran komunikasi tadi. Oke, kalau tadi masih katakan literasi digital, pentingnya literasi digital ya. Melihat masyarakat kita ini bagaimana Mas kalau menghadapi literasi digital ini? Apakah sudah baik atau bagaimana? Kalau dari hasil survei dan riset itu masih masuk sedang ya, yang saya dan tim Japeledi itu lakukan riset,
masih ke sedang, ya artinya mampu mengakses, Mbak Noris, yang mampu melihat konten itu masih dalam tahap prosumen ya, masih mengkonsumsi konsumen ya, masih mengkonsumsi gitu, melihat kemudian menelaah, menganalisis, tapi belum sampai ke memproduksi dan berkolaborasi. Itu kan penting ya, artinya kalau dalam masyarakat 4.0 sekarang kan, mungkin Mbak Noris pernah dengar ada istilah 4C tuh, kritik, communication, kemudian kreatif, sama kolaboratif. Nah, unsur kolaboratifnya ini sih seharusnya bagi pengguna media sosial itu perlu digalakkan ya. Jadi misalnya saya punya akun media sosial, Mbak Noris punya media sosial, yuk kita buat konten bareng. Nanti kita unggah di masing-masing akun media sosialnya itu, perlu dilakukan ya, supaya hal yang positif terus dikembangkan di media sosial itu. Oke. Kalau Mas melihat sendiri tadi dikatakan juga bahkan sekarang bayi baru lahir aja punya sosmed gitu ya. Umumnya nih anak mungkin bisa bersosmed atau sudah punya sosmed sendiri tuh usia berapa sih Mas yang boleh? Kalau boleh atau tidak itu sebenarnya pengawasan dari orang tua ya yang ditekankan ya. Selama kalau anak saya sendiri, Mbak Nuris sekarang itu usia 5 tahun. Memang saya kenalkan dengan Instagram, tapi yang dia baru suka itu bermain filternya aja, sambil dijelaskan bahwa ini tuh Instagram. Dia tahu Instagram tuh apa, untuk upload foto, bisa untuk filter hal-hal yang lucu, tapi belum sampai bisa menggunakan ya. Saya bisa menilai, artinya usia berapapun dia, barangkali usia SD yang sudah bisa memegang handphone itu ya bisa bermain media sosial, selama orang tua itu tetap memberikan perhatian ya. Jangan sampai udah dibuatin terus kita biarkan si anak untuk mengelolanya sendiri. Itu juga hal yang karena pernah Mbak Noris, anak saya buatkan akun YouTube gitu, supaya YouTube Kids waktu itu, tapi dia salah mencet tuh waktu itu di YouTube yang biasa. Kemudian dia menulis kata kunci itu Hot Wheels. Dia sedang ingin mencari mobil-mobil Hot Wheels, tapi dia salah tulis karena masih belajar nulis. Huruf W-nya itu ganti R, Hot Reels. Yang muncul ya gambar-gambar di Instagram yang sempat direkam oleh pengguna. Jadi ya benar-benar harus diawasi, walaupun usia seperti itu juga perlu diajari gitu ya, bukan berarti tidak boleh sama sekali. Rasanya tadi kalau pertanyaan Mbak tadi usia berapa SD, rasanya sudah bisa ya menggunakan media sosial, karena mereka juga sudah cakap juga nih menggunakan handphone gitu ya. Tapi juga tadi perlu pendampingan dari orang tua gitu ya. Jangan dilepas terus. Jangan dilepas, persis. Oh iya. Dan harus kalau saya terapkan ke anak saya itu selalu saya tanya, ini dia seringkali dia minta foto untuk diupload katanya. Terus saya selalu tanya, ini untuk apa diupload? Biar apa? Jadi sisi filosofisnya supaya dia tahu apa yang dilakukan gitu, harapan saya. Jadi ini kenapa harus diupload sih? Ini maksudnya apa sih? Ini maknanya apa sih foto ini gitu. Jadi memang penjelasannya ngalor ngidul, tapi paling tidak di situ saya mengajarkan untuk dia harus tahu apa yang dia lakukan di media sosial itu, walaupun masih sebatas keinginan dia untuk ngupload belum bisa menggunakan 100% gitu. Ya, tapi biar dia tahu apa tujuannya dia ini sebenarnya untuk mengupload gitu ya Mas. Oke, saya mau tanya nih Mas, terakhir ini mungkin sebelum kita tutup ya. Mungkin bagaimana sih tips supaya kita tuh mungkin bisa kontrol diri, tidak memberikan komen-komen yang jahat di sosmed gitu. Karena kan ada UU ITE yang berlaku ya, misalnya kalau kita misalkan kita jahat atau kita menyakiti, kita menyebarkan hoax segala macam kan bisa ditindak gitu ya. Itu bagaimana Mas? Ya, jadi ya sering ya kita lihat ya banyak orang yang mengucapkan kalimat kebencian dengan alasan ya ini kan namanya opini gitu ya. Misalnya ini kan penilaian yang bisa memang sah-sah saja gitu. Tapi kalau saya boleh analogikan, misalnya kita mengucapkan kalimat tadi dengan teriak gitu ya, dengan berteriak kalimat kasar di tempat umum gitu ya. Apa yang akan dirasakan? Pasti yang dirasakan dia malu, misalnya dia pasti akan mendapat penilaian buruk juga dari orang lain yang melihat. Nah, hal ini sama ketika kita melakukan di ranah maya gitu ya. Kita menggunakan caps lock misalnya, kemudian mengucapkan kalimat yang tidak enak dibaca gitu, tidak enak didengar, kemudian menganggap ini adalah bentuk dari ekspresi atau emosi yang diluapkan dan lain sebagainya, untuk menilai orang dan lain sebagainya. Kalau menurut saya ya bagaimana kalau itu dilakukan terhadap kita gitu ya, kita kembalikan ke diri kita sendiri. Kalau kita mendapatkan hal yang sama, apa kita bisa terima gitu ya. Jadi
jangan memikirkan diri sendiri rasanya ya, harus memikirkan orang lain juga, karena kita hidup nggak sendiri sih Mbak Nur. Kita hidup bersama dengan banyak orang yang harus kita pikirkan lebih dulu dibandingkan ada istilah ini kan dari dulu, kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Jadi jangan hanya memikirkan diri sendiri, tapi bagaimana kita memikirkan kepentingan umum tadi. Oke, baik Mas Adi, sebelum kita tutup satu lagi, silakan pesan untuk Tribuners nih, bagaimana nih bijak dalam bersosial media. Ya, kalau pesan dari saya yang saya lakukan sebenarnya, kita tidak bisa tidak bermedia sosial kan gitu ya, dan rasanya juga kita harapannya jangan pasif juga di media sosial, kita menciptakan konten tapi yang memberikan manfaat buat orang lain ya, walaupun memang tidak mudah membuat konten yang bermanfaat, tapi kalau memang kita punya niat, willing and able untuk membuat suatu konten, rasanya itu hal yang bisa sih dilakukan rutin, misalnya seminggu sekali membuat konten untuk memberikan hal yang positif, memotivasi orang lain. Karena kita tidak bisa tidak punya media sosial, yang mana harus punya, semua orang juga punya. Dan tinggal bagaimana kita mengelola dengan baik supaya kita dikenal ya, meninggalkan warisan digital tadi, bukan sekedar jejak digital. Gitu. Oke, baik, terima kasih Mas Aryan sudah bergabung bersama dengan podcast Tribun Jogja pada hari ini. Seru sekali perbincangannya ya. Terima kasih juga untuk Tribuners yang telah menyaksikan podcast Tribun Jogja. Knowledge beserta Mas Aryan hadir pada siang hari ini, mohon pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa.